Sahabat Rema yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam Rema kali ini, hari Senin tanggal 4 November 2024. Pada saat ini, gereja mengundang kita bersama untuk merayakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Tema renungan kita adalah soal berbela rasa. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam Injil dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang diundang makan oleh seorang Farisi memberikan pengajaran kepadanya. Ketika engkau membuat pesta, janganlah engkau mengundang saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena apa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau. Dan itu memang terjadi di dalam masyarakat kita, di mana kalau kita itu mengundang, mempunyai kerja atau ada acara apa, kita selalu harus memikirkan siapa yang kita undang. Dan kebanyakan yang kita undang adalah saudara-saudara kita sendiri, orang-orang yang kenal dekat dengan kita, dengan orang-orang yang beracara. Dan mereka pun sama. Ketika mereka mempunyai acara, biasanya yang diundang adalah orang-orang yang dekat dengan mereka atau yang pernah mengundang mereka. Alasannya apa? Sungkan kalau tidak diundang, sungkan kalau kita ada acara, dia tidak diundang. Apakah seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus menolak situasi seperti ini? Tentu saja bukan. Tuhan Yesus mengatakan seterusnya seperti ini, tetapi undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia. Tuhan Yesus mengajak orang Farisi yang mengundangnya untuk mempunyai hati. Mempunyai hati bukan hanya soal memberi makan orang atau berbagi nasi bungkus kepada orang, istilahnya seperti itu, tetapi untuk bersentuhan, menempatkan orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta itu satu meja dengan orang Farisi, makan bersama dengan orang Farisi, dan menikmati kebersamaan dengan yang bersangkutan, yang menurut tradisi pada waktu itu adalah tidak lazim. Tuhan Yesus mengatakan bantuan karitatif itu penting, tetapi bersentuhan dengan hidup orang, berbela rasa dengan orang, itu jauh lebih penting. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam kebiasaan kita ada beberapa orang yang merayakan, baik itu ulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan, pesta kelulusan, atau ucapan syukur yang lain, dengan pergi ke panti asuhan, ke panti werda, atau berkunjung ke orang sakit, atau berkunjung kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Mereka merayakan misa, berbagi makanan, berbagi sembako, berbagi kebutuhan yang dibutuhkan oleh panti tersebut, dan menggunakan waktu untuk perayaan Ekaristi dan berbagi sukacita dengan mereka. Pengalaman ini adalah pengalaman yang indah yang dapat dirasakan ketika kita bersentuhan dengan hidup mereka. Kita tahu situasinya, kita mengenal pribadi setiap anaknya bagaimana, kita mengenal pergumulannya, akhirnya kita juga tahu apa yang dia butuhkan. Tetapi lebih dari itu, kita menempatkan mereka itu ada di hati kita, sebagai bagian dari diri kita. Pelajaran berharga bagi kita ketika Tuhan memberikan pada kita kelebihan. Memang mudah bagi kita untuk memberi. Oh, panti ini butuh apa? Panti ini butuh apa? Panti ini butuh apa? Telepon saya, akan saya berikan. Tetapi alangkah indahnya ketika kita bukan hanya memberikan dalam bentuk bantuan, tetapi kita juga memberikan waktu kita, pikiran kita, hati kita, dan badan kita untuk bersentuhan dengan mereka, mengunjungi mereka, mendengarkan mereka, berdoa bersama dengan mereka, menempatkan mereka di dalam hati kita. Mereka akan terasa damai hatinya, bahwa mereka bukan merasa sebagai orang yang terpinggirkan, tetapi orang yang ada di hati kita. Dan bagi kita pun yang merasa diri mampu ini akan banyak belajar tentang bagaimana kita berhadapan dengan keterbatasan hidup dan belajar iman dari mereka. Rekan-rekan terkasih,
Semoga undangan Tuhan Yesus juga kita latih di dalam diri kita, yaitu untuk meletakkan orang-orang yang terpinggirkan itu ada di hati kita, bukan sebagai objek yang harus kita bantu, tetapi sebagai pribadi yang harus dekat dengan kita dan kita dekat dengannya. Inilah yang disebut sebagai bela rasa. Undangan bagi kita, apakah kita sudah berbela rasa terhadap saudara-saudara kita yang miskin, cacat, lumpuh dan buta, mereka yang terpinggirkan? Marilah kita renungkan. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.